Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang Pak Haji dan Ibu Hajah tega membuang cucunya sendiri ke laut. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin malam berhembus kencang di desa pesisir Kalimantan. Ombak memukul karang dengan suara keras, seolah ikut menangisi apa yang akan terjadi. Langit diselimuti awan hitam pekat, dan hujan mulai turun perlahan, menyatu dengan suara isak tangis seorang bayi mungil yang terbungkus kain putih lusuh. Di tepi dermaga, sebuah perahu kecil bergoyang pelan. Dua sosok berdiri di atasnya. Yang satu pria tua berjanggut putih, mengenakan sarung dan jaket panjang. Yang satu lagi perempuan berkerudung tebal, menggenggam erat sebuah keranjang kayu di pangkuannya. Wajah mereka tegang, dingin, tanpa raut iba sedikitpun. Itulah Bu Hajah Murni dan suaminya, Pak Haji Ramli. Pasangan yang selama ini dipandang mulia oleh warga desa karena gelar hajinya dan banyaknya harta, berdiri di atas perahu dengan satu tujuan keji, membuang darah dagingnya sendiri. Cepat, jangan lama-lama. Sebelum ada yang lihat, desis Bu Hajah. Pak Haji mengangguk. Tangannya meraih keranjang yang di dalamnya bayi itu terus menangis lirih. Bayi itu baru lahir 2 hari lalu, dari rahim anak perempuan mereka, Sari, yang hamil di luar nikah saat menimba ilmu di kota. Sari yang sudah dipaksa menikah dengan pria pilihan mereka, kini kembali ke kota tanpa membawa anaknya. Semua aib harus dikubur. Itulah yang mereka sepakati. Perahu bergerak menjauh dari dermaga. Gelapnya malam menelan suara dayung yang mengiris air. Beberapa menit berlalu hingga mereka cukup jauh dari desa. Tak ada cahaya, hanya gemerlap kilat sesekali yang menampakkan wajah bayi itu. Merah, polos, dan tak berdosa. "Maafkan kami, tapi ini demi nama baik," ucap Pak Haji pelan, entah pada bayi itu atau pada dirinya sendiri. Lalu, dengan gerakan cepat, keranjang itu dilepas ke laut. Arus segera menyeretnya menjauh. Tangisan bayi kian sayup, hingga akhirnya menghilang di telan malam. Bu Hajah menarik napas panjang. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ini akan jadi rahasia kita. Sampai mati. Pak Haji hanya diam. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang goyah, tapi ia terlalu takut untuk menyebutnya. Mereka kembali ke dermaga. Langkah mereka tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Hanya langit yang menjadi saksi, dan laut yang kini menyimpan satu nyawa kecil di antara buih dan gelombang. Namun mereka tidak tahu. Allah tidak pernah tidur, dan laut tidak pernah diam. Pagi itu, angin laut membawa bau asin yang khas ke jendela rumah Pak Daeng, seorang nelayan tua yang tinggal di ujung desa. Istrinya, Mak Rina, sedang menyiapkan sarapan ketika terdengar ketukan cepat di dinding rumah panggung mereka. Pak Daeng membuka pintu dan menatap nelayan tetangganya yang datang tergesa. "Daeng, kau harus lihat ini. Di pantai, ada yang aneh." Tanpa banyak bicara, Pak Daeng mengikuti langkah tetangganya menuju pantai. Di sana, ombak pagi telah meninggalkan sesuatu di atas pasir basah, sebuah keranjang kayu tua yang tampak terdampar semalaman. Di dalamnya, tubuh kecil seorang bayi terbaring lemah, kulitnya pucat, namun napasnya masih tersisa. Mak Rina yang menyusul tak lama kemudian langsung memeluk bayi itu. Tangannya gemetar, air mata menetes tanpa suara. "Allahu Akbar, siapa yang tega membuang malaikat sekecil ini?" Bayi itu menggeliat pelan, lalu menangis. Tangisan kecil yang seolah memanggil kasih sayang dari 2 jiwa renta yang selama ini tak pernah diberi anugerah keturunan. Pak Daeng dan istrinya saling pandang. Tak perlu kata-kata. Di mata mereka, bayi ini bukan sekadar temuan. Ia adalah jawaban dari doa-doa panjang mereka selama bertahun-tahun. Hari itu juga, mereka membawa bayi itu ke rumah, menghangatkannya dengan selimut tipis, dan memberinya nama, Raffi. Masyarakat desa sempat heboh. Tapi karena tidak ada laporan anak hilang, dan karena Pak Daeng dikenal bijak serta rajin membantu orang, warga menerima keberadaan Raffi tanpa banyak tanya. Beberapa orang berkata,
bayi itu mungkin hanyut dari pulau seberang. Tapi dalam hati kecil Mak Rina, ia merasa ada rahasia besar yang tersembunyi di balik temuan ini. Raffi tumbuh dalam rumah kayu yang sederhana, namun penuh cinta. Pak Daeng mengajarkannya menganyam jala, menyusuri laut, dan menghafal doa. Mak Rina menyuapinya bubur ikan, menggendongnya hingga tertidur, dan meninabobokan Raffi dengan senandung yang dulu hanya dinyanyikannya untuk dirinya sendiri. Waktu terus berjalan. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Raffi, dari mana asalnya, atau mengapa ia muncul di pagi yang sepi itu. Namun laut tak pernah lupa. Ia hanya menunggu waktu untuk mengembalikan semuanya ke tempat yang seharusnya. Tahun demi tahun berlalu. Raffi tumbuh menjadi anak lelaki yang lincah, berkulit sawo matang dengan mata tajam seperti elang. Ia mencintai laut, sama seperti ayah angkatnya, Pak Daeng. Sejak usia 7 tahun, Raffi sudah terbiasa berdiri di haluan perahu, menantang angin pagi dengan senyum lebar dan sorot mata penuh semangat. Di balik kesederhanaannya, Raffi adalah anak yang cerdas dan penuh empati. Ia tak hanya membantu orang tuanya, tapi juga dikenal di desa sebagai anak yang ringan tangan dan tak pernah menolak jika diminta menolong. Namun, seiring bertambahnya usia, Raffi mulai menyadari satu hal yang selalu menggantung dalam diam, dirinya berbeda. Ia tak punya foto masa bayi, tak ada cerita tentang waktu ibunya mengandung, dan ia tak pernah mendengar siapa orang tua kandungnya. Suatu malam, saat laut tenang dan bintang bertaburan di langit, Raffi duduk di ujung dermaga bersama Pak Daeng. Di antara desir angin dan gemuruh ombak kecil, suara Raffi terdengar pelan. "Pak, aku anak siapa sebenarnya?" Pak Daeng terdiam. Tangannya menggenggam tali perahu. Erat. Ia tak menyangka pertanyaan itu akan datang malam ini, dan ia belum siap. "Kau anak kami, Nak. Anak yang Allah kirim langsung lewat laut," jawab Pak Daeng dengan suara serak. "Tapi, kenapa tidak ada siapapun yang mencariku? Tidak ada jejak, tidak ada nama asli, tidak ada apa-apa." Mak Rina yang menyusul dari rumah, membawa secangkir teh panas, berhenti di langkahnya. Ia mendengar pertanyaan itu, dan air mata mulai membasahi pipinya. Akhirnya, dengan berat hati, Pak Daeng menceritakan pagi itu, tentang keranjang kayu yang ditemukan di pasir. Tentang suara tangisan kecil yang menyayat hati. Tentang keputusan mereka untuk menyimpan rahasia itu, demi keselamatan dan ketenangan Raffi. Raffi tak banyak bicara. Di dadanya, tumbuh lubang yang selama ini tertutup oleh kasih sayang dua orang tua angkatnya. Kini lubang itu terbuka, menampakkan kehampaan. Malam itu, ia menatap laut lama sekali. Angin menyapu rambutnya, dan suara ombak seperti memanggilnya. Dalam hatinya, muncul sebuah tekad yang belum pernah ada sebelumnya. "Aku akan mencari. Aku harus tahu, siapa yang membuangku ke laut." Pak Daeng hendak bicara, tapi ia tahu, waktunya telah tiba. Laut yang dulu menyerahkan bayi itu kini mulai menuntut kembali ceritanya. Raffi mulai menyelami masa lalu seperti orang menyelam di laut dalam. Ia tahu, jawabannya tidak akan mudah ditemukan. Tapi ia juga percaya, setiap rahasia pasti meninggalkan jejak, sekecil apapun itu. Ia mengunjungi orang-orang tua di desa. Ia berbincang dengan para nelayan, pedagang ikan, bahkan para janda sepuh yang biasa duduk di balai bambu setiap sore. Dengan sopan, ia bertanya, apakah ada yang ingat kejadian aneh sekitar 20 tahun lalu? Sesuatu yang berkaitan dengan bayi, atau keranjang yang terdampar. Sebagian menggeleng, sebagian lagi lupa. Tapi satu nama muncul berulang kali, Bu Hajah Murni. Dulu, beliau adalah istri Pak Haji Ramli, tokoh agama yang sangat disegani. Rumahnya besar, megah, dan berdiri di tengah desa seperti istana. Namun sekarang, rumah itu sunyi, tertutup rapat. Tak ada lagi kendaraan mewah yang parkir. Tak ada suara tadarus dari dalam. Yang tersisa hanya dinding kusam dan pagar berkarat. "Dulu dia punya anak perempuan, Sari namanya," ujar salah satu nenek tua, sambil mengunyah sirih. "Tiba-tiba hilang dari desa. Katanya kuliah di kota. Tapi, entahlah,
Banyak yang aneh waktu itu. Tiba-tiba rumah mereka sepi. Terus 2 hari kemudian ribut soal perahu yang dipakai malam-malam. Raffi menyimpan semua potongan itu di kepalanya. Ia menandai hari, waktu, dan nama-nama. Hatinya berdebar. Ia belum bisa menyimpulkan apapun, tapi semuanya mengarah ke satu titik. Rumah besar yang kini tertutup dan dilupakan itu. Suatu sore, Raffi berdiri di depan pagar rumah Bu Hajah. Rumput tumbuh liar di halaman. Jendela-jendela berdebu, dan pintu utama tampak rapuh. Tidak ada suara dari dalam. Namun Raffi tahu, ada sesuatu di balik dinding rumah itu yang berkaitan dengan dirinya. Tanpa mengetuk, ia hanya menatap rumah itu lama sekali. Dalam diam, ia berbisik pelan. Jika memang kalian yang membuangku, aku akan datang. Tapi bukan untuk membalas. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, meninggalkan cahaya jingga yang menyapu langit. Bayangan Raffi membentang panjang di tanah. Dan saat itu, ia tak tahu bahwa di balik tirai kamar yang robek, sepasang mata tua sedang mengintipnya dengan gemetar. Hari-hari tua tak pernah benar-benar ramah bagi Bu Hajah Murni dan Pak Haji Ramli. Setelah kehilangan segalanya, harta, anak, menantu, dan kehormatan, mereka hanya hidup berdua dalam sepi yang memekakan. Beberapa tahun silam, menantu mereka yang dulu dibanggakan menipu mereka habis-habisan. Sari, anak perempuan satu-satunya, ikut suaminya ke luar negeri dan tak pernah kembali. Rumah besar itu kini seperti gua, dingin dan kosong. Lampu hanya menyala di satu ruangan. Sisanya dibiarkan gelap, dikuasai debu dan tikus. Pak Haji lumpuh separuh badan setelah terkena stroke. Tangannya kaku, lidahnya berat. Ia hanya bisa bicara 1-2 patah kata. Bu Hajah yang dulu angkuh kini bungkuk, jalannya tertatih, dan sering terbatuk. Orang-orang desa sudah tak lagi peduli. Mereka hanya lewat di depan rumah itu tanpa menoleh. Pernah, 2 kali dalam sepekan, anak-anak kecil melempar batu ke jendela mereka sambil tertawa. Pernah juga tukang sayur menolak dibayar karena uang mereka sudah tak laku. Mereka bukan siapa-siapa lagi. Sore itu, Bu Hajah menyuapi suaminya bubur encer yang hampir basi. Tangannya gemetar. Sendoknya lebih banyak tumpah ke baju Pak Haji daripada masuk ke mulut. Pak Haji memandangnya kosong, tanpa kata, tanpa protes. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu depan. Bu Hajah menoleh. Ketukan itu terdengar lagi. Perlahan, ia berjalan ke arah pintu dengan langkah berat. Membuka slot kayu yang sudah karatan. Lalu, membuka pintu yang berderit panjang. Di depan pintu, berdiri seorang pemuda. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Ia mengenakan baju sederhana, membawa kantong kain berisi sembako. Bu Hajah menyipitkan mata, mencoba mengenali wajah itu. Tapi waktu telah mencuri daya ingatnya. Ia tak tahu siapa yang datang. Hanya merasa, ada yang aneh dalam tatapan pemuda itu, seperti cermin yang memantulkan dosa lama. Saya dengar di sini ada 2 orang tua yang sedang sakit, ujar pemuda itu lembut. Bu Hajah tak menjawab. Bibirnya kaku, tapi ia bergeser, memberi jalan. Pemuda itu masuk, melangkah perlahan melewati lantai yang berderak. Di dalam, Pak Haji menoleh, dan mata mereka bertemu. Sekilas, lama, lalu menunduk lagi. Tanpa diminta, pemuda itu duduk di lantai. Ia membuka kantongnya, mengeluarkan minyak gosok, kain hangat, dan beberapa obat. Ia mulai membersihkan kaki Pak Haji, memijat perlahan. Namaku Raffi, katanya. Aku bukan siapa-siapa, hanya lewat dan ingin membantu. Bu Hajah berdiri di sudut ruangan. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Ia ingin bertanya, tapi hatinya tahu, ia sedang menyaksikan sebuah jawaban yang datang tidak lewat kata-kata. Hari-hari berikutnya, Raffi datang setiap pagi ke rumah tua itu. Ia membersihkan lantai, mengganti sprei, memasak bubur, dan memandikan Pak Haji. Ia bahkan memperbaiki genteng yang bocor dan memperbaiki saluran air yang sudah bertahun-tahun mampet. Bu Hajah hanya bisa mengamati. Kadang dari balik pintu,
kadang dari kursi bambu reot yang diletakkan menghadap ke halaman. Setiap kali melihat Raffi, hatinya mencelus. Ada sesuatu dalam sorot mata pemuda itu yang terus mengusik nuraninya. Ia mulai mengingat malam yang kelam 20 tahun lalu. Malam di mana ia dan suaminya melempar masa depan ke laut. Pak Haji, yang kini hanya bisa duduk dan mengangguk, tampak berbeda sejak kehadiran Raffi. Ia lebih tenang, lebih mudah diajak berkomunikasi meski hanya dengan gerakan kepala. Kadang air matanya jatuh ketika Raffi membantunya mengenakan baju. Tapi tak ada satu kata pun keluar dari mulut mereka tentang masa lalu. Suatu malam, Raffi duduk di ruang tengah rumah itu. Cahaya lampu minyak menggoyangkan bayangan di dinding. Ia menatap Bu Hajah, yang duduk diam di kursi dengan tangan menggenggam selimut. Dulu, saya pernah dibuang ke laut. Waktu bayi, ucap Raffi perlahan, tanpa nada menyalahkan. Bu Hajah menggigil. Tangannya mencengkeram kain di pangkuannya. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Saya ditemukan di pantai oleh orang-orang yang tidak mengenal saya. Mereka menyayangi saya seperti anak sendiri. Sampai sekarang. Suasana hening. Hanya suara jangkrik di luar dan desah angin lewat sela jendela yang menjadi latar. Raffi menatap langsung ke mata perempuan tua itu. Saya tidak datang untuk mengungkit. Saya tidak datang untuk menuntut. Saya hanya ingin tahu kenapa saya dibuang. Bu Hajah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya berguncang. Suara tangisnya pecah dalam keheningan malam. Ia tak bisa berkata. Hanya menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Pak Haji, yang duduk tak jauh dari sana, menoleh perlahan. Mata tuanya basah. Bibirnya bergetar. Maaf. Hanya satu kata itu yang berhasil keluar. Lirih. Serak. Nyaris tak terdengar. Raffi tak menjawab. Ia berdiri, lalu duduk bersimpuh di hadapan mereka. Ia mengambil tangan Bu Hajah dan menggenggamnya erat. Lembut. Seolah ingin mengatakan bahwa semua sudah cukup. Malam itu, rumah besar yang lama sunyi kembali bernyawa. Bukan karena ada cahaya atau suara, tapi karena ada hati yang akhirnya saling mengakui bahwa darah, betapapun pernah dibuang, tetap akan kembali mencari asalnya. Beberapa hari setelah malam itu, udara di rumah tua itu berubah. Tak lagi sesak oleh kesepian, tak lagi pengap oleh penyesalan yang terpendam. Meski tak semua rahasia dibuka dalam kata-kata, namun kebenaran telah menemukan jalannya. Bu Hajah menjadi lebih pendiam, namun langkahnya lebih ringan. Ia mulai membantu Raffi menyiapkan makanan, meski tangannya sering gemetar saat memotong sayur. Di sela waktu, ia menatap Raffi dengan pandangan yang sulit dijelaskan, penuh sesal, cinta yang tertahan, dan harapan kecil agar waktu bisa diputar kembali. Suatu siang, saat langit mendung dan suara guntur menggantung di kejauhan, Bu Hajah memanggil Raffi ke kamarnya. Di tangan tuanya, ia membawa sebuah benda kecil terbungkus kain sutra yang telah memudar warnanya. Perlahan, ia membuka lipatannya dan menyerahkan kepada Raffi. Sebuah gelang bayi dari benang emas, dengan ukiran kecil bertuliskan, "Raffi, cahaya kami." Raffi menatap gelang itu lama sekali. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia menoleh ke Bu Hajah yang mulai menangis lagi, pelan dan tanpa suara. "Itu milikmu. Dulu kami beri nama Raffi karena artinya pengangkat derajat. Tapi kami justru yang merendahkanmu." Suara Bu Hajah putus-putus. "Kami takut aib. Sari mengandungmu di luar nikah. Ayahmu entah siapa. Ia pergi. Kami lebih memilih kehormatan daripada darah sendiri." Raffi menunduk. Tangannya menggenggam gelang itu erat. Air matanya jatuh, namun bukan karena marah. Ia merasa kosong, namun juga lega. Luka yang selama ini samar, kini tampak jelas. Dan untuk pertama kalinya, ia bisa menatapnya dengan tenang. Pak Haji yang mendengar dari ruang tengah memanggil pelan. Suaranya lemah, tapi cukup untuk memanggil Raffi mendekat. Saat Raffi menunduk, Pak Haji menggenggam tangannya dengan kedua tangan gemetar. "Bawalah kami ke pantai sekali saja lagi, sebelum Allah memanggil." Permintaan itu membuat Raffi terdiam. Ia hanya mengangguk pelan. Malam itu,
Ia menyiapkan tandu dari bambu, dan pagi-pagi sekali, ia mendorong kursi roda Pak Haji, sementara Bu Hajah berjalan pelan sambil memegang lengannya. Mereka menuju pantai tempat dulu Raffi ditemukan. Angin laut bertiup kencang. Ombak bergulung, namun damai. Mereka duduk di sana, bertiga, dalam diam. Namun tak ada lagi yang tersembunyi. Bu Hajah memeluk Raffi dari samping, dan untuk pertama kalinya, ia menyebutkan kata yang terpendam 20 tahun lamanya. Anakku. Hari-hari di desa berjalan lambat setelah itu. Tapi bagi rumah tua di ujung jalan kecil yang menghadap ke laut, waktu seperti sedang menebus dosa. Raffi merawat Bu Hajah dan Pak Haji sepenuh hati. Ia bukan lagi hanya tamu atau pemuda yang datang membawa sembako. Ia telah menjadi darah yang kembali ke akar. Tak satu pun dari penduduk desa berani membicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka melihat perubahan. Rumah yang dulu sunyi kini tampak hidup. Lampu menyala setiap malam, halaman kembali disapu, dan suara doa-doa kembali terdengar dari dalam. Pak Haji tak lagi bisa berjalan, tapi wajahnya tampak damai. Setiap pagi, ia duduk di kursi roda menghadap ke laut, ditemani Raffi yang membacakan ayat-ayat pendek. Bu Hajah, meski tubuhnya makin lemah, mulai rajin membuatkan teh manis dan duduk di dekat pintu, mengamati anaknya yang sibuk di dapur. Namun waktu tetap berjalan, tak bisa ditahan. Suatu subuh yang sunyi, Raffi menemukan Pak Haji telah pergi dalam tidur. Wajahnya damai, tersenyum tipis. Bu Hajah menangis diam-diam, memeluk jasad suaminya yang telah menua bersama rasa bersalah, lalu pulang bersama maaf. Beberapa bulan kemudian, Bu Hajah menyusul. Raffi yang memandikan jenazahnya. Ia sendiri yang mengadzani. Ia sendiri yang menurunkan ke liang lahat. Dengan tangan yang dulu dibuang, kini mengembalikan mereka ke tanah. Tak ada tangis histeris. Tak ada pelayat ramai. Hanya langit yang mendung dan laut yang bergelora seolah ikut mengantar kepergian sepasang jiwa yang pernah mengkhianati titipan Allah, lalu menebusnya dengan air mata. Setelah itu, Raffi tak pernah benar-benar pergi dari desa. Ia tinggal di rumah peninggalan mereka, bukan karena harta, tapi karena laut di depan rumah itu telah menjadi saksi dari semua yang tak diucapkan. Ia membuka rumah baca untuk anak-anak, mengajar, dan menjadi bagian dari masyarakat yang dulunya menolak keberadaannya. Setiap sore, ia duduk di tepi pantai, menatap ombak, sama seperti saat kecil. Tapi kini, tak ada lagi pertanyaan di dadanya. Tak ada dendam. Tak ada luka yang terbuka. Hanya keyakinan bahwa Allah, dalam segala rahasianya, selalu menulis kisah dengan ujung yang adil. Dalam cerita ini, kita menyaksikan bagaimana sepasang suami istri yang pernah menukar kasih sayang dengan kehormatan dunia, akhirnya menua dalam penyesalan dan kehilangan. Mereka memilih menutupi aib keluarga dengan cara yang tak seharusnya, membuang cucu mereka sendiri ke laut, berharap masa lalu akan tenggelam selamanya. Tapi Allah tak pernah lalai. Tak ada rahasia yang abadi, dan tak ada air mata yang dibiarkan jatuh sia-sia. Raffi, bayi yang dibuang itu, tumbuh jauh dari keluarga darahnya, tapi dekat dengan cinta orang-orang asing yang dipilih Allah untuk merawatnya. Ia tidak tumbuh dalam dendam, tapi dalam kesabaran. Ia kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk memeluk mereka yang dulu membuangnya, ketika mereka tak lagi bisa berdiri dan bicara. Dari kisah ini, kita belajar. Pertama, bahwa setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya, cepat atau lambat. Kebaikan akan datang dalam bentuk tak terduga, dan keburukan pun akan mengejar meski kita sembunyi di balik dinding rumah atau kehormatan palsu. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Az-Zalzalah 7:8. Kedua, bahwa maaf dan kasih sayang adalah kekuatan tertinggi yang bisa menyembuhkan luka masa lalu. Ketika Raffi memutuskan untuk merawat kakek dan neneknya, ia menunjukkan bahwa manusia bisa lebih besar dari rasa sakit yang mereka terima. Ia tidak menagih balas, tapi memilih menjadi obat untuk luka yang dulu ditorehkan padanya.
Ini sesuai dengan firman Allah. Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Quran Surat Asy-Syura 40. Ketiga, bahwa anak adalah amanah, bukan beban, bukan aib. Tidak ada satupun manusia yang lahir ke dunia ini membawa celah, karena setiap jiwa adalah ciptaan Allah yang suci. Kesalahan orang tuanya bukan alasan untuk mencampakkan anak. Justru dari anak yang diuji dengan derita, Allah seringkali menyisipkan keberkahan besar. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sungguh, membunuh mereka adalah kesalahan yang besar. Quran Surat Al-Isra 31. Keempat, bahwa Allah bisa menumbuhkan cinta dan rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Seorang anak yang dibuang ke laut bisa tumbuh dalam pelukan orang asing dan kembali sebagai pribadi yang lembut dan pemaaf. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang tak bisa dijelaskan logika dunia. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 23. Kelima, bahwa setiap manusia punya kesempatan untuk bertaubat. Meski hidup dalam penyesalan, Bu Hajah dan Pak Haji masih diberi waktu oleh Allah untuk memeluk cucunya kembali, untuk memohon maaf, untuk memperbaiki akhir hidup mereka dengan harapan rahmat. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar 53. Terakhir, kita diajarkan bahwa darah tidak akan memutuskan takdir. Sekuat apapun manusia ingin menghapus masa lalu, Allah akan mempertemukan kembali semua yang harus disatukan. Di waktu yang telah ditentukan. Di tempat yang tak disangka. Semoga cerita ini menyentuh hati, membuka mata, dan melembutkan jiwa. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang bersyukur, pemaaf, dan tidak menyia-nyiakan amanah yang telah Allah titipkan. Wallahualam. Cerita ini adalah fiktif, dibuat dengan alur yang disusun seolah-olah nyata, agar kita semua bisa mengambil hikmahnya. Tidak ada tokoh atau kejadian yang benar-benar ada di dunia nyata. Bila ada kesamaan nama atau tempat, itu semata kebetulan dan bukan unsur kesengajaan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati, memberi pelajaran, atau membuatmu merenung sejenak, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang syarat makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.